Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nurmana. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai tutorial Sketchware, di mana pada dua video sebelumnya saya sudah jelaskan cara-cara penggunaan Sketchware dan membuat aplikasi sederhana. Di video keduanya yaitu tentang klik counter ya. Nah, di video kali ini kita akan lebih perdalam seperti apa itu Sketchware, karena banyak istilah-istilah yang mungkin teman-teman tidak ketahui. Contoh seperti activity, ada intent dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai apa itu activity. Tapi kita akan bahas sambil membuat studi kasus ya. Di sini akan kita buat project baru, ini project dulu. Kita buat sebuah aplikasi sederhana lagi, yaitu aplikasi penghitung volume balok ya. Balok. Kita advance setting. Di sini kita kasih new projectnya juga, volume balok, kemudian create app. Oke, sebelum kita lanjut saya jelaskan dulu ya. Kalau teman-teman klik event, di sini kan ada activity ya. Istilah activity itu apa sebenarnya? Ini view ini adalah satu activity ya. Nah, activity itu sendiri merupakan salah satu komponen penting Android yang berfungsi untuk menampilkan user interface ke layar pengguna. Artinya, semua tampilan yang ditampilkan ke pengguna ya, itu dinamakan dengan activity. Setiap aplikasi memiliki lebih dari satu activity biasanya ya. Dan activity itu memiliki perbedaan dan fungsinya masing-masing. Nah, di sini activity pun memiliki metode ya. Metodenya kalau teman-teman lihat di sini ada banyak. Ada tadi di luar ada onCreate. onCreate itu setiap kita membuat satu activity, dia akan muncul onCreate. Artinya dia sudah dibuat ya. Atau ketika dijalankan pertama kali atau dibuat untuk ditampilkan ke user, apa yang terjadi di onCreate ini kita bisa tambahkan coding atau perintahnya ya. Nah, di sini ada banyak ya. onCreate, ada onBackPress, ada onPostCreate, ada onStar, ada onResume, onPause, onStop, onDestroy ya. Fungsinya beda-beda ya. Contoh misalkan ada, kita ambil yang OnStar ya. OnStar itu ketika si activity pertama kali ditampilkan ya. Jadi ditampilkan ke pengguna ya. Apa yang akan terjadi ya. Kemudian ada onResume. onResume itu ketika si aplikasi atau si activity kembali ditampilkan. Contoh seperti ini. Nah, saya keluar dari sini. Ini dia posisinya adalah on pause ya, atau on stop, tergantung activity yang teman-teman gunakan. Nah, ketika kita buka lagi, ini adalah on resume ya. Dan on create lagi. On create tidak on create lagi karena udah dibuat sebenarnya. On start dan on resume ya, jalankan kembali. Ya, kemudian ada on stop tadi untuk activity yang posisi ininya lama. Kalau kita keluarnya lama itu on stop ya. Jadi kondisinya berapa menit mungkin ya, itu adalah on stop. Beda dengan on pause. On pause itu biasanya hanya sebentar, dia berjalan di belakang layar. Sedangkan on destroy itu kalau kita keluarkan aplikasi ini, itu adalah on destroy activity-nya ya. Jadi itu adalah contoh-contoh activity yang bisa kita gunakan tergantung situasi dan kondisi. Ada juga on backpress, itu kalau kita tekan backpress atau kembali ya, itu activity metodenya menggunakan on backpress. Nah, hari ini kita akan coba menerapkan activity, salah satu activity itu nanti on resume ya. Ketika di resume kita akan buat nilainya itu menjadi 0 kembali ya. Oke, selanjutnya kita coba buat tampilan atau user interface atau activity tadi disebutnya untuk menghitung volume balok ya. Volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya. PLT lah itu. Nah, di sini kita buat dulu linear layout ya. Masukkan linear layoutnya, kemudian widthnya kita buat match parent. Kemudian kita masukkan text view. Text view-nya diganti menjadi panjang. Kemudian shape ya. Ini ukuran teksnya agak perbesar saja 14. Kemudian di bawahnya ada edit text. Edit text height-nya kita atur
misalkan 10. Oh, 10 kecil ya. Terus 100 dulu, cek dulu. Nah, ini ketinggian seperti itu. Ini kita 30 atau 50, cek. Nah, terlalu tinggi. Kita buat 30. Masih mentok. 40. Nah, kurang lebih segede inilah ya. 40. Kemudian ininya, hintnya kita kosongkan. Save. Kemudian wide-nya tadi kita buat match parent ya. Selanjutnya kita masukkan yang sama, itu lebar text view nya 14 tadi ukurannya. Kemudian teksnya lebar. Kemudian edit teksnya kita buat match parent. Untuk lebarnya, hintnya kita kosongkan, cari hint atau placeholder ya biasa kita sebut. Kemudian tingginya, untuk tingginya, high-nya kita buat jadi 40 sama seperti tadi. Nah, ini teksnya karena ini kecil, ini juga teksnya kita buat jadi 14. Jika 14. Selanjutnya itu tinggi, text view kita buat tinggi. Save. Kemudian teksnya itu ukurannya 14. Disamakan biar seragam. Edit teks. Di teksnya kita buat match parent. Kemudian kita buat height-nya 40. 40 ya, 48. 40, save. Kemudian hint-nya, ini teksnya juga 14. Dan hint-nya ini kita buat kosong. Oke. Ini untuk tampilan inputnya. Sekarang kita buat satu buah button di bawahnya. Ini kita buat match parent juga. Ini kita ganti jadi hitung. Hitung. Teksnya 14. Teks stylenya biar kelihatan kita buat tebal. Nah, seperti ini. Ini warnanya kita ganti warna biru sesuai dengan toolbarnya atau title barnya. Background color biru. Nah, biru ini light blue. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya ada hasil, itu kita gunakan text view. Ini kita buat center. Untuk buat center kita buat di linearnya saja, klik linear vertikal ya. Kemudian cari gravity, kemudian center horizontal, selesai ya. Cuman ini ke bawah semua ya. Ini saya pengen di samping, jadi ininya width-nya kita buat match parent semuanya. Oke, text view-nya ini kita buat perbesar. Ini kita kosongkan dulu. Kita tulis 0 saja di sini biar kelihatan. Teksturnya saya buat lebih besar 20. Kemudian tekstilnya kita buat tebal. 20 kalau masih kecil diperbesar lagi jadi 340. Seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke event kita tambah activity. Di sini activity saya tambahkan on resume dan add ya. On create tidak kita pakai, yang kita pakai adalah on resume. Kemudian kita isi activity-nya. Kita cek dulu di sini ya, di view-nya, komponennya. Ini text view 4. Nah, lihat ya. Anda kalau lihat ini ada text view 1 2 3 4, jadi ini yang keempat artinya.
Nah, yang kita set adalah ini dan ini supaya jadi 0. Jadi ketika masuk ke activity on resume, kita set edit text 1 sampai edit text 3 itu posisinya adalah 0. Kita pilih view. Kenapa pilih view? Karena tab tadi adalah tab view. Jadi semua komponen yang tadi kita pilih di blok view. Kemudian kita cari set text. View set text. Nah, text view di sininya. Nanti kita pilih edit text 1, select. Ini kita tulis 0. Ya. Kemudian ini kita copy. Cara copy-nya itu seperti ini. Klik, tarik sini, copy, tarik ke bawah lagi, ganti edit text 2. Kemudian ini tarik ke atas, bawah lagi, edit text 3. Dan satu lagi yaitu text view 4-nya kita buat juga 0. Oke. Sekarang kita coba run dulu. Run. Close. Tunggu sekitar beberapa detik ya untuk proses instalasinya. Kemudian kita install. Buka. Nah, di sini posisinya 0,0,0,0. Nanti kalau kita isi ininya, nilainya 3, 5, 6. Ketika kita keluar, kalau kita dihitung ini belum bisa. Kemudian kita coba keluarkan sebentar. Seperti ini, ya. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasi yang tadi sudah kita buka, maka ini harusnya menjadi 0 kembali. Nah, itu posisi resume. Ya, activity menggunakan metode on resume, ya. Jadi pertama kali pun sebenarnya ketika on create itu dibuat, kemudian dia masuk ke on resume, dia langsung 0 kan nilainya. Sebenarnya di awal tuh kan kita tidak masukkan hintnya 0, ya. Itu contoh activity-nya. Kemudian kita coba perhitungannya. Sini kita tambahkan view di button 1. Di button 1 kita tambahkan logika untuk menghitung. Itu untuk menghitung sebenarnya gampang. Tinggal masuk ke bagian ke view sama. Nilainya itu kan ada di text view 4 intinya ya, munculnya di text view 4. Berarti kita set text view 4-nya seperti tadi. Cari set text, set text. Masuk ke sini. Kemudian atur text view-nya ini menjadi text view 4. Terus set text ini kita isi dengan to string without decimal. Jadi ini untuk menampilkan nantinya string itu kan huruf ya, to string ke string tanpa desimal ya. Pokoknya seperti itulah. Ya, sebenarnya di sini pun saya hanya mencocok-cocokkan ya. Sebenarnya bisa saja dengan to decimal format, jadi dirubah ke decimal format ya. Cuma nanti mungkin ada yang kosong, teman-teman jadi bingung. Ya, jadi to string without decimal. Terus kita cari operator. Karena rumusnya tadi panjang kali lebar kali tinggi, cari operator kali. Bagaimana cara perkalian tiga nilai? Kalau ini kan 2 nilai. Untuk 3 nilai teman-teman buat seperti ini. Di kalinya ini masuk ke sebelah sini. Ya, jadi 3 kali nantinya. Di sini kita masukkan lagi tadi panjangnya. Kita masuk ke view, cari get text. Karena kita mengget nilainya. Ini get text. Get text ini nilainya string, nanti kita harus rubah dulu ke number. Jadi konversi nilainya adalah to number. To number. Nah, itu number. Konversi nantinya ke number supaya bisa dihitung. Ini konversi berarti edit text 1. Ini kita copy dulu biar cepat. Edit text 2. Nah, ini satu lagi edit text 3. Oke, jika sudah kita masukkan satu persatu.
Oke. Ini rumusnya ya. Jadi rumusnya itu yang pertama tadi kita pilih dulu. Ini kan ada kondisi when button 1 klik, maka set text view 4-nya menjadi toString tanpa desimal, without desimal ya. Kemudian dikonversi nilai edit text 1-nya ke number dengan to number dikali edit text 2 to number dan edit text 3 to number. Ini kita keluar, kemudian kita coba jalankan. Buka, dihitung 7 misalkan panjang 8 panjangnya, lebarnya misalkan 5, tingginya misalkan 3 ya, panjang kali lebar kali tinggi, sebenarnya seperti itulah ya, dan 5 juga lebarnya tingginya. Kita hitung, maka muncul totalnya 200. Kemudian kita coba resume. Cara resume itu keluar dulu, masuk lagi, bukan keluar sebenarnya di task manager aja ya, maka dia jadi 0 kembali. Terus ini kondisinya masih ada yang kurang, ketika ini ada satu nilai yang kosong, maka dia akan keluar atau parse close ya. Nah solusinya kita tambahkan kondisi dimana jika nilainya ini kosong, apa yang akan terjadi? Invalid to number block operation empty string katanya. Jadi kita masuk lagi ke sketchware-nya. Di sketchware kita tambah di button satunya itu kondisi percabangan if ya, kita pakai if else, if then else, yang ini ya sudah jadi, kita masukkan di bawah. Sedangkan yang atasnya kita isi dengan n nya nanti ada 3 karena ada 3 buah edit text. Seperti tadi kita masukkan ke sini kalau mau jadi 3 atau lebih. Nah, n di sini. Kemudian kita hitung dengan cara length of ya. Cari length of length of. Nah, ini. Kemudian kita cari sama dengan sama dengan kita masukkan ke sini, length of-nya ke sini. Jadi nanti kondisinya itu jika panjang karakternya si edit text 1 misalkan ya, yang kita masukkan view edit text 1 yang tadi get text berarti kita pilih edit text 1 sama dengan 0 ya. Jadi panjang karakternya adalah 0. Yang edit text 1 itu length of itu untuk menghitung jumlah karakter sebenarnya ya. Dan nah ini sama sebenarnya, kita copy saja yang ininya, ini copy, kita masukkan ke n kedua, edit text 2 sama dengan 0, dan copy lagi edit text 3 1. Ini lebih ya, n-nya ada banyak. Coba keluarkan dulu. Sulitnya membuat aplikasi di HP itu seperti ini ya, layarnya kecil sehingga sedikit susah untuk mengerjakannya. Kita keluarkan dulu. N-nya 2 saja, N seperti ini. Jadinya kita masuk ke N yang belakang. Nah, seperti ini. Jadi N yang ini tidak kita pakai, kita delete dulu. Yang ini kita masuk, tarik ke sini.
Ini layarnya sempit ya, kita harus geser dikit-dikit. Nah, jika panjang karakternya edit text 1 ini 0, edit text 2 nya 0, dan edit text 3 nya 0, maka kita panggil tos ya, tos di komponen tos ini untuk memunculkan pesan harap nilai diisi terlebih dahulu ya. Kemudian kita save, lalu kita sambungkan ke button 1 ya, dan ini selesai seperti ini. Kita back ke belakang, back press, kemudian kita run. Lalu kita install kembali dan kita lihat hasilnya setelah diproses selesai berhasil ya. Kita buka, kita coba hitung dulu. Ini kita masukkan tadi 8 misalkan, kemudian kita gantilah 3 hitung 72, kemudian kita kosongkan, hitung. Nah, ini masih ada power close, berarti ada yang belum berjalan ya. Oke, seharusnya tadi kita tidak pakai N, melainkan pakai OR ya, karena N itu kalau kita merujuk ke gerbang logika, jika salah satunya salah, maka yang lainnya juga salah ya. Karena tadi kita salah masukkan satu buah coding, maka yang lainnya juga salah. Kalau ini kan logikanya kan harusnya jika edit text-nya length-nya itu 0, maka dia muncul pesan tadi ya. Harusnya kita pakai OR lah. Intinya pakai OR. Jadi tidak menggunakan N ya, harusnya kita menggunakan OR. Teman-teman pahami kenapa harus pakai OR? Saya sedikit susah untuk menjelaskannya. Pokoknya kalau N ini kan jawaban benarnya itu jika panjang karakternya 0, maka harusnya dia muncul pesan harap nilai diisi terlebih dahulu. Tadi kan sudah kita buat kosong, bukan 0 ya. Jadi kosong, tidak ada nilainya sama sekali. Tapi itu hanya di salah satu edit text, tapi yang terjadi adalah keluar. Tapi kalau semuanya dikosongkan, maka dia bisa berjalan ya, karena ini itu kondisinya jika semuanya kita kosongkan atau semuanya nilainya benar yaitu kosong, maka dia akan memunculkan pesan. Tapi jika hanya salah satu saja yang kita kosongkan, maka dia tidak akan berpengaruh apapun, bahkan dia akan keluar karena perintahnya tidak sesuai dengan yang diinstruksikan di sini. Ya, jadi harus pakai OR. Nah, di sini kita coba run lagi. Jadi sudah saya rubah menjadi OR ya. Tinggal ganti yang N-nya saja, gitu teman-teman, tinggal ganti yang N-nya saja. Install. Buka. Kita kosongkan langsung ya. Kita kosongkan, bukan 0 tapi kosong, sini kita hitung. Nah, maka muncul di bawah harap nilai diisi terlebih dahulu. Kemudian kalau salah satu kita isi, hitung, muncul juga harap nilai diisi terlebih dahulu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk aplikasi hari ini atau di kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apa itu activity, seperti apa itu activity. Tadi ketika kita resume, ini posisinya on, metodenya adalah on resume, on pause atau on stop. Kemudian kita buka lagi adalah on resume ya. Itu pengenalan activity. Activity itu adalah user interface. Setiap activity itu memiliki metode masing-masing. Metodenya kembali lagi ke pengguna ingin membuat seperti apa. Apakah dia bisa on resume, bisa on backpress, ketika di pause terjadinya apa, apakah berjalan atau tidak, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari teman-teman. Untuk kali ini saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.